Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya untuk peserta pelatihan Edu Game menggunakan GDevelop. Dan pada malam hari ini itu sudah pertemuan keempat ya Bapak dan Ibu. Dan pada malam hari ini merupakan kelanjutan dari 3 pertemuan sebelumnya. Jadi untuk pelatihan GDevelop ini kita adakan sebanyak 4 pertemuan dan pada malam hari ini yaitu adalah pertemuan terakhir kita untuk Vkon secara langsung dengan Bapak dan Ibu. Adapun untuk materi pada malam hari ini itu sesuai dengan yang di MOOC, Bapak dan Ibu juga sudah lihat barangkali dan di screen itu sudah ada yang namanya game asset, kemudian ada tutorial cara penggunaan Inkscape, ini video ya, kemudian ada video spriter. Dan untuk pada malam hari ini kita membahas game asset saja, yaitu ada di PPT ini, kemudian akan saya demonstrasikan langsung secara cepat penggunaan Inkscape, dan kalau ada waktu dan sekiranya memungkinkan, itu kita lanjut ke penggunaan spriter. Dan pada malam hari ini sepertinya untuk demonstrasi secara langsung ini akan membutuhkan waktu yang lumayan agak lama. Jadi Bapak dan Ibu silakan dipersiapkan kira-kira yang dianggap perlu dan langsung dipraktekkan saja sesuai di MOOC, dan jika bisa langsung diikutin langkah-langkah yang telah saya ajarkan nantinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja. Pada pertemuan yang pertama itu sudah saya jelaskan, kita punya 3 software. Yang pertama yaitu GDevelop, yang kedua Inkscape, dan yang ketiga Spriter. Saya jelaskan lagi, kalau yang untuk GDevelop itu adalah Bapak dan Ibu sudah paham itu fungsinya apa, untuk pembuatan game di sana, untuk memasukkan aset di sana, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang software Inkscape. Inkscape ini untuk membuat aset Bapak dan Ibu dalam bentuk 2 dimensi. Jadi sekiranya di internet Bapak dan Ibu tidak menemukan aset yang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, silakan dibuat sendiri dengan menggunakan Inkscape. Dan Inkscape ini bersifat gratis atau open source, jadi tidak berbayar dan dapat dipergunakan sesuai kebutuhan. Kemudian ada yang ketiga yaitu Spriter. Nah, Spriter ini nantinya akan menganimasikan aset yang telah kita buat di Inkscape. Jadi jika Inkscape kita membuat gambar orang, kemudian cara berjalannya itu kita buat di Spriter. Dan ketiga software ini bersifat open source atau gratis. Baik, kita mulai saja untuk software yang pertama. Kita ikuti panduan PPT yang di MOOC ini, yang telah dikembangkan oleh tim Siamolek. Untuk definisinya silakan dibaca sendiri ya Bapak dan Ibu, untuk apa itu game asset dan lain sebagainya. Nah, software yang dipergunakan ini sudah ada, Bapak dan Ibu sudah download juga dan sudah install barangkali. Nah, kemudian yang kita masuk ke software yang pertama, yaitu Inkscape. Baik, kita mulai. Nah, jika Bapak dan Ibu sudah menginstal Inkscape, maka otomatis ikonnya akan sama semua, default. Dan kita yang sudah diupload di MOOC itu menggunakan Inkscape versi 0.91 ya. Silakan diklik 2 kali Inkscape-nya. Untuk menjelaskan fungsi-fungsi tools itu tidak akan dijelaskan pada malam hari ini. Apa fungsi select tool, edit path, dan lain sebagainya itu dapat dicari sendiri. Kita langsung praktek saja ke pembuatan bentuk-bentuk dasar. Nah, apa tujuan Bapak dan Ibu harus paham bentuk dasar? Karena dengan bentuk dasar tersebut nantinya banyak objek yang akan bisa dibuat. Artinya dari segi 4, Bapak dan Ibu bisa membuat sebuah kursi dalam 2 dimensi. Kemudian dalam objek lingkaran nantinya akan bisa dibuat gambar orang dan sebagainya. Oke, ini adalah tampilan Inkscape. Nah, yang kita paling banyak kita pergunakan itu ada di tool di sebelah kiri kita. Di sini ada select tool, edit path by nodes, dan untuk objeknya kita hanya menggunakan objek segi 4 atau rectangles and square. Kemudian kita menggunakan lingkaran, ada poligon atau bintang juga ada. Kita coba saja langsung. Jika Bapak dan Ibu
ingin kita coba yang segi 4 terlebih dahulu. Kita klik objeknya, kemudian otomatis dia akan bergerak ke kita arahkan ke layar kita. Nah, dan segi 4 ini adalah layar kerja kita atau spreadsheet kita. Kemudian kita seperti itu kira-kira. Agar sedikit tips agar nantinya bentuk segi 4 ataupun lingkaran ataupun segi 5 ini simetris, silakan Bapak Ibu pada saat drag ke layar kerja ini, tekan Ctrl tambah Shift, kemudian baru di drag agar nantinya simetris. Nah, seperti itu. Oke, Ctrl Shift, kemudian di drag. Ada yang komen kenapa tidak ada suaranya Pak Sandi. Halo Pak Dani, apakah suara saya bisa didengar Pak? Sangat jelas Pak. Mungkin untuk di sana kira-kira mungkin jaringannya atau belum bisa connect. Ya. Silakan bisa dilanjut kembali Pak. Ya. Dan ini juga saya sudah menggunakan mikrofon eksternal, jadi lebih suaranya dipastikan lebih jelas daripada pertemuan sebelumnya juga. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian untuk objek lingkaran juga sama. Saya bandingkan apabila saya tidak menekan Ctrl Shift, kemudian saya drag begini. Nah, maka dia tidak akan simetris. Dan pada saat kita menggunakan Ctrl Shift, maka bulatnya akan sempurna seperti ini. Jadi tekan Ctrl Shift, baru di drag ke spreadsheet-nya. Oke. Kemudian jika sudah, kembalikan ke select object atau select envelope object. Oke, saya hapus lagi. Kemudian ada yang terakhir kita gunakan yang segi banyak ini. Di sini kita bisa mengatur cornernya. Kalau ini 9, kemudian bisa kurangi jadi 5 atau 4. Nah, seperti itu. Saya coba 5, kemudian saya bikin baru lagi. Nah, itu adalah cara-cara tool dasar untuk menaruh objek kita ke lembar kerja kita seperti itu. Nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita coba buka yang kedua. Kemudian slide selanjutnya itu ada modifikasi bentuk, kita menggunakan edit pad by nodes. Dengan menggunakan segi 4 ini, kemudian kita akan ubah menjadi bentuk seperti yang terlihat di screen. Kemudian kita coba masukkan objek segi 4. Oke, untuk warnanya saya kasih putih. Kemudian sebentar. Stroke-nya saya stroke style-nya saya kasih 1. Oke. Nah, kemudian kita dapat mengubah dari bentuk dasar yang segi 4 sesuai dengan bentuk yang ada di PowerPoint. Caranya adalah objeknya diklik, kemudian pilih objek, pilih pad, kemudian object to pad. Kemudian pilih yang edit pad by nodes. Nah, seperti itu. Kita juga dapat membuat note-note baru. Kalau note tahu ya Bapak ya, Pak dan Ibu, note itu adalah titik. Jadi dari titik tersebut, dari segi 4 ini kita punya 4 titik. 1, 2, 3, 4. Nah, namun kita dapat juga menambahkan titik baru dengan cara mengklik 2 kali. Nah, seperti itu. Kemudian kita ubah juga di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Dari bentuk dasar segi 4, kemudian dapat kita ubah bentuk sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Jadi kalau kepala kemudian kita ubah dari lingkaran, kemudian kita atur sedemikian rupa dengan menggunakan pad object to pad, edit pad by node, kemudian diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, kita ke slide berikutnya.
Nah, kemudian ada teknik operasi boolean. Kemudian Inkscape ini sama seperti kalau Bapak dan Ibu juga pernah menggunakan CorelDRAW, itu juga sama. Jadi di antara dua objek itu dapat kita gabung atau kita sebut union, kemudian juga bisa menjadi difference, intersection, exclusion, division, cut path, dan lain sebagainya. Jadi dari objek lingkaran, dan segi empat dapat kita atur sedemikian rupa seperti yang ada di PPT. Kita coba langsung. Kita punya dua objek ya Bapak dan Ibu, yaitu ada lingkaran, kita masukkan, jangan lupa Ctrl Shift-nya, objek lingkaran. Kemudian ada objek segi empat, seperti ini. Nah, kemudian agar transparan, kita klik kedua objek tersebut, kemudian pilih yang pojok kiri bawah yang tanda silang X, non. Nah, seperti ini. Nah, kemudian coba kita lihat yang pertama. Itu ada teknik operasian boolean. Yang pertama adalah union. Jadi setelah dari bentuk dasar yang seperti ini, kemudian garisnya ini hilang dan objeknya menjadi bergabung seperti itu. Caranya adalah silakan diklik, di drag kedua objek tersebut, kemudian pilih path atau path, kemudian pilih yang union. Atau secara dapat juga menggunakan shortcut atau Ctrl++. Nah, jadi sepertinya hasilnya seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, kita coba yang difference. Coba yang difference, bentuknya seperti sama path, kemudian pilih yang difference. Nah, maka dia akan terpotong seperti itu. Kemudian yang intersection juga sama, dia hanya mengambil yang bersesuaian atau yang bergabung. Kemudian kita pilih intersection. Nah, seperti itu. Silakan dicoba sendiri nanti Bapak dan Ibu. Baik, kita ke slide berikutnya. Nah, di Inkscape sendiri itu ada yang namanya Bezier Tool. Ini adalah tools yang termasuk yang paling banyak digunakan di Inkscape. Dari Bezier Tool ini kita bisa ibaratnya coret-coret di kanvas kita atau di lembar kerja kita. Contohnya untuk membuat apel seperti ini, kita pilih, ini saya hapus dulu. Kita pilih di pojok kiri ini ada yang namanya Bezier Tool. Kemudian kita klik Bezier Tool-nya. Kemudian silakan digambar kira-kira membentuk sebuah apel. Dengan cara klik sekali, kemudian arahkan, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Nah, nanti silakan dirapikan sendiri Bapak dan Ibu untuk pembuatannya. Nah, seperti itu. Kemudian kita punya, coba bikin daunnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memperkenalkan tool-tool dari yang paling banyak digunakan di Inkscape. Nantinya silakan dikembangkan sendiri, silakan dibuat lebih halus lagi, dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil gambar secara kasar tadi, dapat kita atur atau perhalus dengan menggunakan edit path by nodes. Kemudian dari objek ini, pilih path, kemudian object to path, pilih yang objek kiri, edit path by nodes. Kemudian dari titik-titik ini dapat Bapak dan Ibu perhalus gambarnya, dapat ditarik atau seperti ini ya. Oke. Jadi gambarnya nanti lebih halus ya, lebih kelihatan natural seperti itu. Dan ini juga sama. Oke, atau secara otomatis dapat Bapak dan Ibu klik objeknya, kemudian sama pilih object to path, edit path by nodes. Nah, di sini pilihannya juga ada ya yang secara otomatis. Nih, make selected nodes auto smooth seperti itu. Oke.
Nah, kira-kira dari Bezier tool ini, kemudian gambar secara kasar, kemudian diperhalus dengan menggunakan Edit Nodes. Baik, itu adalah tool-tool dasar. Kemudian kita masuk ke pewarnaan. Ini saya hapus lagi. Untuk pewarnaan saya coba yang ini dulu. Untuk memberikan warna pada objek kita, coba lihat di kolom kiri paling bawah ada fill, ada stroke. Fill ini adalah pemberian warna dalam objek. Sedangkan stroke ini adalah warna pinggirannya atau bingkainya seperti itu. Oke, kalau untuk fill kita coba dulu. Silakan klik fill. Ini kenapa masih belum ada warna? Karena bisa dilihat Bapak dan Ibu, di sini ada tulisan none, artinya belum terdapat warna. Untuk memberikan warna, gampang saja, silakan klik fill, kemudian pilih warna yang sesuai kebutuhan. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian saya ingin mengubah warnanya. Kita dapat menggunakan create and edit gradients sesuai dengan PPT yang ada di MOOC. Kemudian dari gradient ini, misalkan kita klik gradient, kemudian kursornya akan berubah secara otomatis, dan dari objek tersebut dapat kita tarik dari atas, kemudian warnanya bisa ke bawah. Kemudian juga dapat ditambahkan warna yang lain. Seperti itu. Kemudian dari samping juga dapat, seperti itu. Misal saya ingin menggabungkan dengan warna hijau. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, kita untuk gradien sudah selesai. Nah, kita akan jelaskan lagi ada fill dan stroke. Tadi secara ringkas sudah saya jelaskan apa itu fill dan apa itu stroke. Kemudian saya jelaskan lagi di. Jangan lupa kalau untuk menggeser objek, kita pilih yang tool paling atas, yaitu select and transform object. Kemudian jika kita klik fill ini, maka di jendela sebelah kanan, maka akan muncul data seperti berikut. Fill dan juga dapat warnanya diubah dengan menggunakan wheelchair seperti ini atau kuning. Nah, seperti itu. Kemudian untuk stroke-nya, jika kita tidak ingin garis pinggir ini terlihat, di sini kan kalau Bapak dan Ibu perhatikan, ada garis pinggir lingkaran hitam ya. Nah, jika kita tidak ingin garis pinggir ini terlihat, agar terlihat smooth, maka kita ubah width-nya ini menjadi 0, kosong. Artinya kosong px. Px ini adalah satuan besaran ya. Kemudian tekan enter. Nah, maka dia akan garis pinggirnya akan hilang atau terhapus. Dan juga dapat diganti bentuknya, garis berputus seperti ini dan lain sebagainya. Atau dapat dipertebal untuk garisnya. Saya coba 3 atau 5. Seperti itu. Nah, jadi dari yang paling pojok kiri bawah ini, jika diklik 2 kali, maka dia akan muncul di jendela kanan atas kita. Nah, di sana akan lebih detail. Dan silakan diedit sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu nantinya. Baik, untuk fill dan stock sudah. Kemudian tumpukan objek. Nah, kenapa tumpukan objek ini dianggap penting untuk diketahui oleh Bapak dan Ibu? Karena memang pada saat pembuatan aset, tentunya kita membutuhkan lebih dari satu objek. Artinya bisa membutuhkan lingkaran, segi 4, segi 3, dan sebagainya. Dan kita harus tahu prioritas mana yang paling atas, kemudian mana yang paling bawah, mana yang di tengah, atau yang di middle, dan lain sebagainya. Baik, kita langsung coba saja. Kita kembali buka Inkscape-nya. Kemudian dari segi 4 ini, jangan lupa klik Ctrl Shift. Kemudian kita duplikat atau kita copy paste. Untuk lebih cepatnya, di Inkscape ini menyediakan fungsi duplikat dengan cara menekan Ctrl D atau
Ctrl D, jangan di copy paste ya Bapak dan Ibu, tapi Ctrl D, Ctrl D. Nah, maka dia akan duplikat seperti ini. Oke, untuk warna yang kedua saya ganti fill-nya menjadi warna pink misalnya. Kemudian dari pink ini Ctrl D lagi, dan geser lagi ke atas. Saya ganti warnanya menjadi biru seperti ini. Oke, coba kembali lagi ke PowerPoint. Nah, ini adalah tampilan awal kita. Dan kita ingin ya, warna merah ini atau yang di tengah ini berada di paling belakang. Nah, caranya kita pilih objek yang ingin kita ubah. Dalam hal ini objek yang warna pink. Kemudian kita pilih objek, dan silakan di scroll ke bawah, itu ada yang namanya lower atau lower to bottom. Kalau lower to bottom artinya yang paling bawah. Kalau yang lower saja itu artinya dia akan bergeser satu pindahan setelah objek. Nah, seperti itu. Karena yang paling bawah tadi kita bisa menggunakan lower to bottom, seperti itu. Atau kita juga bisa, kalau untuk Andoredo itu sama, Ctrl Z, Ctrl Y. Kemudian dari ini kita coba yang lower juga bisa, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang ketiga, kita ingin taruh lagi di yang merah ini, yang paling atas. Kita langsung coba saja yang pink ini, kembali pilih objek, dan pilih yang raise to top. Ini sama, raise to top artinya yang paling atas. Kemudian kalau raise, itu dia hanya akan bergerak satu pindahan sebelum objek. Jadi hanya bergerak satu tingkat, seperti itu. Kalau yang raise to top, itu langsung otomatis ke yang paling atas. Nah, seperti ini. Saya kira dapat ikuti ya Bapak dan Ibu. Baik, untuk selanjutnya, itu ada kombinasi semua teknik dasar. Nah, dari teknik dengan menggunakan tool-tool dasar dari Inkscape, kita bisa menggabungkan semua teknik tersebut sehingga membentuk gambar sebuah kepala orang seperti ini. Ini ada lingkaran, ada segi 4, kemudian ada mulutnya setengah lingkaran seperti ini, dan rambutnya menggunakan bezier tool. Nah, sedikit tips saja untuk Bapak dan Ibu. Nantinya kalau seandainya Bapak dan Ibu ingin membuat sebuah aset, kemudian terfikirkan nantinya mau asetnya itu akan seperti apa. Nah, itu akan lebih baik jika Bapak dan Ibu bikin coret dulu di kertas secara kasar seperti itu. Nah, dapat dilihat dari PowerPoint ini adalah tulisan tangan. Jadi nanti kiranya akan seperti ini gambar kepala orang tersebut. Kemudian setelah dapat hasil kasarnya itu, kita ubah ke Inkscape ini, dan kemudian kita perhalus dan pemberian warna. Nah, kita coba saja, kita langsung coba saja. Ini kita hapus dulu. Kalau untuk menghapus sama, kita pilih objeknya, tekan backspace atau delete. Baik, untuk pertama kita bikin untuk wajah. Jangan lupa klik Ctrl Shift agar seimbang. Nah, di objek ini masih ada warna dan juga masih ada garis tebal, garis hitam tebal. Untuk warnanya kita jadikan putih saja. Terus kita pilih fill, kemudian pilih warna putih. Kemudian untuk yang garis yang ini, yang di pinggir ini, kita ubah ketebalannya menjadi 1 px saja. Kalau ini 3 px ya kalau tidak salah. Kemudian kita coba fill, stroke pen, stroke style. Kalau untuk mengubah garis itu ada di stroke style. Nah, ini ada 5 px. Kita ganti menjadi 1. Nah, kalau Bapak dan Ibu ganti menjadi 0, maka dia di objeknya tidak akan terlihat. Nah, seperti itu. Maka diganti menjadi 1 px. Oke. Kemudian dapat kita perbesar objeknya. Nah, ini kira-kira untuk wajah ini. Kemudian saya butuh 2 lingkaran lagi untuk telinga. Nah, kira-kira besarnya segini. Kemudian kita geser ke sini. Kemudian jangan lupa diduplikat. Ini juga merupakan teknik dasar. Duplikatnya tadi adalah Ctrl D. Dan kita geser. Oke. Kemudian saya butuh
lingkaran kecil lagi untuk mata. Nah, untuk mata dan Ctrl D, duplikat, geser lagi. Oke. Kita coba yang untuk hidung itu lingkaran juga, cuman agak lonjong ya. Nanti silakan disesuaikan sendiri, silakan diatur sendiri, karena memang ini secara cepat saja. Kemudian untuk mulut, nah, coba diperhatikan kalau untuk mulut itu ada setengah lingkaran. Kalau kita lihat di Inkscape tidak ada objek yang memberikan langsung setengah lingkaran seperti itu. Nah, caranya dapat kita akali dengan menggabungkan objek tadi, ada lingkaran, ada segi 4, kira-kira seperti ini. Kemudian kita objeknya ini kita pilih yang difference. Nah, jangan lupa saya ulangi, ada objek lingkaran. Untuk membuat mulutnya setengah lingkaran, karena Inkscape tidak menyediakan setengah lingkaran langsung, maka kita akali dengan cara membuat lingkaran terlebih dahulu, kemudian bikin segi 4, yang tidak harus segi 4 ya Bapak dan Ibu, yang penting setengah lingkarannya ini terpotong. Kemudian dari segi 4 dan lingkaran ini, silakan diklik kedua-dua objeknya, kemudian pilih pad, kemudian kita pilih yang difference. Nah, ini sudah dijelaskan di teknik dasar kita tersebut. Kemudian untuk ukurannya dapat diperkecil. Untuk memperkecil, memperbesar juga harus menggunakan Ctrl Shift agar simetris. Kemudian ada, kalau dilihat di gambar ada alis, kita bikin cepat saja segi 4 seperti ini. Kita kecil, itu diduplikat. Kemudian untuk rambut. Nah, untuk rambut ini kita menggunakan tools yang namanya Bezier Tools yang sudah kita praktekkan tadi. Silakan diklik Bezier Tools-nya, kemudian silakan diatur sendiri kira-kira rambutnya mau seperti apa. Ini saya contohkan secara cepat saja. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk yang rambutnya ini silakan diperhalus lagi menggunakan pad, object to pad, dan pilih yang edit pad by nodes. Nah, kemudian di sini akan muncul titik-titik yang dapat kita ubah atau kita perhalus. Dan jangan lupa juga menggunakan yang auto smooth. Nah, kira seperti itu. Kemudian jika ini sudah kita anggap selesai, kita lanjut ke pemberian warna. Pemberian warna yang pertama adalah untuk mukanya. Silakan diklik dulu mukanya, yang objek yang akan kita beri warna, dan beri warna yang kira-kira sesuai dengan warna yang kita inginkan. Bisa saya warna yang saya pilih yang ini saja. Nah, seperti yang ini. Kemudian untuk warna mulutnya, saya ingin warnanya sedikit berbeda. Agak ada warna kemerah-merahan. Dan dari mulutnya, saya ingin menggunakan yang gradient tadi. Create and edit gradient. Kemudian saya ubah warnanya. Nah, kira seperti itu. Kemudian jika untuk mata, tentunya saya kasih cepat saja untuk menggunakan warna hitam. Nah, jika untuk mata ini kita menggunakan warna hitam juga, ini sebenarnya gampang ya Bapak dan Ibu. Kita dapat menggunakan satu fungsi yang namanya kalau ini diklik 2 kali, maaf, kalau matanya ini diklik 2 kali, itu ada fungsi, sebentar. Nah, ada fungsi di stroke pane ini,
ada fungsi pick color, artinya warna yang akan kita ambil tersebut akan sama persis dengan warna yang akan kita ubah. Jadi seandainya saya ingin warna hitam ini, maka kita klik objeknya terlebih dahulu dan kemudian pilih pick color, kemudian pilih yang warna hitam. Sebentar. Lagi. Color. Balik ya. Sebentar. Aku tidak bisa. Kita coba dulu yang lain. Misalnya yang ini. Oh, nah ini yang stroke paint. Maaf. Setelah untuk yang colornya ini silakan dipilih yang fill ya Bapak dan Ibu, jangan yang stroke paint. Kalau stroke paint tadi yang berubah hanya garis pinggirnya. Dan silakan pilih yang fill. Kemudian untuk warnanya sama persis, kita pilih dulu objeknya dan silakan dipilih yang pick color from image dan arahkan ke warna yang ingin kita copy. Nah, warna seperti ini. Kemudian untuk yang telinga warnanya seperti ini dan saya ingin sama persis dengan yang di kanan, maka jangan lupa objeknya diklik terlebih dahulu, pilih pick color, kemudian pilih telinganya. Nah, jadi warnanya akan sama persis. Kemudian untuk lakukan hal yang sama ke objek-objek lainnya. Untuk alis misalnya. Kemudian ini sama persis. Untuk fill, pick color, kemudian pilih yang. Kemudian untuk hidung, misalnya seperti ini. Dan untuk rambutnya, saya ingin yang warna agak kecoklatan seperti ini. Oke. Kemudian untuk garis pinggirnya jangan lupa dihapus untuk muka. Hapusnya masih ingat di stroke style, kemudian ketebalannya bikin 0. Untuk telinga juga sama. Untuk telinga juga sama, ketebalannya bikin 0. Untuk mulut juga sama. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Kemudian untuk cara penyimpanan itu gampang, sama seperti software lainnya. Untuk misalnya objeknya sudah fix seperti ini, agar objeknya tidak bergeser saat dipindahkan, itu kita dapat membuatnya menjadi group. Semua objek diklik dulu. Nah, jika sudah semua terseleksi, kemudian klik kanan, pilih yang group. Maka dia akan jadi satu kesatuan. Nah, seperti itu. Dan jika masih ingin diedit, untuk alisnya jika ingin diedit, sama, diklik lagi objeknya, kemudian dipilih ungroup. Nah, maka dia akan jadi satu kesatuan seperti itu. Baik, ini saya grup dulu. Kemudian untuk penyimpanannya sama, pilih file, export PNG, kita butuh yang PNG. Kemudian di jendela kiri bawah ini ada export as. Kemudian kita arahkan mau disimpan di mana, misalnya di desktop. Oke, langsung pilih save. Kemudian jangan lupa centang yang export. Nah, maka dia akan otomatis simpan. Nah, ini dia dalam bentuk format PNG. Ini saya praktekkan secara cepat saja Bapak dan Ibu. Untuk langkah step by step-nya nanti bisa videonya dapat ditonton ulang. Nanti juga akan di-upload oleh tim Syamolek. Nah, kemudian ini saya lanjutkan.
Karena memang yang untuk di PPT ini harus saya praktekkan satu persatu. Ini memang waktunya akan membutuhkan waktu yang sedikit lama, karena nanti takutnya Bapak dan Ibu tidak paham apa yang ada di PPT ini untuk cara penggunaannya. Baik, untuk contohnya silakan dibuat. Nah, ini adalah hasil jadi. Nanti jika punya waktu yang lebih, nanti silakan dibuat semaksimal mungkin, sebagus mungkin, serapi mungkin, dan sehalus mungkin untuk penggunaan tool-tool dasarnya. Saya punya gambar wajah yang lagi tersenyum seperti ini, kemudian ini ekspresi yang berbeda, kemudian ini adalah tangan kiri misalnya, kemudian ini tangan kanan, kemudian juga ada kaki kanan, kaki kiri. Nah, jadi intinya Bapak dan Ibu buat satu kepala, kemudian hanya diganti mulutnya saja untuk objek yang kedua. Kemudian untuk kaki, silakan dibuat satu kaki saja seperti ini. Kemudian dibuat sepatu, kemudian untuk yang kaki kiri dapat di copy paste saja atau diduplikat. Kemudian tangan juga sama, untuk membedakannya saya kasih jam tangan. Dan untuk badan juga sama, ini seperti bulat telur seperti ini, yang bentuk dasarnya adalah bulat. Kemudian dengan menggunakan edit pad by node tadi, diubah sedemikian rupa sehingga membentuk seperti bola telur seperti ini. Oke, saya sudah punya asetnya. Nanti jika diperlukan aset yang ini, nanti akan kita bagi linknya. Juga ada dalam bentuk Inkscape-nya. Jadi bukan hanya PNG ya Pak dan Ibu, nanti juga akan kita bagi dalam bentuk file Inkscape-nya. Baik. Nah, jika setelah selesai, untuk selanjutnya itu adalah penggunaan Spriter. Artinya Bapak dan Ibu sudah kita anggap bisa dalam penggunaan Inkscape, dan di PPT-nya juga dibatasi sampai di situ. Itu adalah objek standar dari penggunaan Inkscape. Nah, dari objek standar tersebut, dari segi 4, lingkaran, poligon, dan lain sebagainya, akan banyak sekali objek yang bisa dibuat. Itu tergantung dari kreativitas Bapak dan Ibu sendiri. Nah, dengan menggunakan edit pad by nodes, bezier tool, kemudian diperhalus, dan lain sebagainya. Baik, untuk Inkscape, sampai di sini untuk Inkscape. Kemudian kita ke software yang kedua, yaitu adalah Spriter. Nah, untuk fungsinya sudah tahu ya Bapak dan Ibu, sudah dijelaskan juga untuk fungsi Spriter. Nah, untuk icon Spriter-nya masih sama. Saya juga download apa yang diupload oleh DMOC Syamolek agar versinya sama. Nah, seperti ini. Kemudian saya close saja. Untuk penjelasan tool-toolsnya dapat dicari sendiri ya Pak dan Ibu. Kita langsung ke pembuatan project baru. Oke. Kemudian saya ulangi, pilih new project, kemudian pilih file penyimpanan dari objek Inkscape yang telah kita buat. Untuk contoh, saya cancel dulu. Untuk contoh test sprite ini, saya hapus dulu. Kita buat, kita taruh di bikin folder baru, T1 misalnya. Nah, nanti jika objek 2 dimensi ini sudah dibuat di Inkscape, kemudian filenya harus dipisah ya Bapak. Nanti untuk mempermudah menggerakkannya. Kemudian kita taruh di folder di desktop T1. Kemudian buka lagi sprite-nya, bikin new project. Ini dia minta choose the root folder for your project. Oke, kita arahkan ke desktop T1. Ini adalah folder Inkscape kita. Nah, maka jika telah dipilih, maka dia akan jendelanya akan berubah seperti ini. Dan jika kita perhatikan di sebelah kanan, itu akan muncul objek gambar PNG yang sudah kita masukkan tadi. Badan, kaki, kepala, tangan kanan, tangan kiri.
Oke, kita kembali ke software. Sudah. Aset otomatis terbaca oleh spriter. Kemudian penentuan pivot point. Nah, pivot point ini adalah termasuk bagian yang terpenting dari spriter. Fungsi dari pivot point ini adalah pusat atau center di mana jika objek tersebut bergerak, dia pusatnya itu di mana, seperti itu. Misalnya kita ingin menggerakkan tangan kita, itu pivot point kita ada di siku, artinya yang dapat digerakkan. Dan jika kita berjalan, misalnya pivot point-nya di lutut atau di pergelangan kaki ya, nah, seperti itu. Baik, untuk badan dulu contohnya. Badan, kita coba. Kalau untuk badan, untuk penentuan pivot point dapat diklik 2 kali objeknya. Nah, seperti itu. Maka dia akan diarahkan, ini bisa kita klik, atau bisa kita menggunakan format yang sudah disediakan di Inkscape. Misalnya kita ingin di tengah, kita taruh di tengah, seperti itu. Kalau yang untuk badan, kita taruh di tengah saja, seperti ini. Nah, kemudian untuk kaki kanan, pivot point-nya tentu ada di sini ya. Misalkan diklik langsung, nah penentuan pivot point, maka dia akan muncul kursor segi 4 seperti ini, kursor plus ya. Kemudian pilih OK. Untuk kaki kiri juga sama lokasi pivot point-nya. Nah, OK. Untuk kepala, pivot point-nya tentu di ini kita anggap di leher, dan karena tidak mungkin di kening ya Pak dan Ibu, untuk secara bergerak itu tentu di leher. Nah, seperti ini. Kita taruh di sini. Jangan di sini ya Pak dan Ibu. Kalau ini yang bergerak, nanti objeknya akan lucu sekali nanti. Soalnya pusat geraknya ini berada di kening, kan tidak mungkin. Kita ubah ke leher. Nah, kemudian pilih OK. Untuk kepala 2 juga sama. Kita pilih OK. Arahkan di sini, pilih OK. Untuk tangan, pivot point-nya di pangkal di sini. Oke. Ini adalah contoh sederhana untuk penggunaan spriter. Nanti dapat Bapak dan Ibu kembangkan sendiri. Nah, jika sudah, kita coba kembali ke slide. Nah, kemudian kita masukkan objek tersebut ke kanvas kita, ke layar kerja. Ini kepala. Saya masukkan badan dulu. Badan. Kemudian masukkan kepala. Silakan diatur sendiri. Kemudian kaki kanan. Kemudian setelah dapat dirotasi, kanan, kaki kiri, sama. Kemudian ada jam tangan kanan. Ini harusnya jam tangan di kiri ya, biasanya. Tidak apa-apa, jam tangan kanan. Kemudian tangan kiri, sama seperti ini. Nah, objeknya kita gabungkan terlebih dahulu. Nah, ini dapat dilihat, Bapak dan Ibu, objek yang telah kita masukkan seperti ini. Nah, kalau di spriter, penentuan posisi atas dan bawah itu mempengaruhi letak tumpukannya. Jadi kalau di sini artinya kepala berada di atas badan tumpukannya. Untuk tumpukannya Bapak dan Ibu. Kemudian karena badan berada di bawah kepala, berarti dapat kita artikan tumpukan badan ini berada di belakang kepala, seperti itu. Dan begitu juga untuk objek lainnya. Baik, kita kembali ke slide. Nah, penentuan bond. Kemudian kita praktekkan langsung untuk pembuatan bond. Bond ini ibaratnya adalah tulang. Tulang artinya sama dengan pivot point tadi.
Baik. Untuk pembuatan bond itu dapat menekan ALT, tombol ALT bagi yang menggunakan komputer selain Mac ya. Baik, untuk badan terlebih dahulu, tekan ALT, kemudian tarik sampai seperti ini. Nah, oke. Setelah itu, untuk kepala sama pembuatan bondnya, tekan ALT, kemudian tarik. Kemudian, kalau Bapak dan Ibu perhatikan, ini adalah warnanya pink, dan ini adalah putih. Artinya pink ini adalah bond yang aktif pada saat ini. Untuk tangan kiri, kanan, kaki, dan kaki kiri dan kaki kanan itu harus terhubung dengan badan. Jadi untuk bondnya ini setelah kita membuat di kepala, kemudian kembalikan ke badan. Nah, jadi warna pink seperti ini. Dari badan baru kita tekan lagi ALT, kemudian arahkan ke tangan kiri. Kemudian setelah tangan kiri, kembalikan ke badan, kemudian ALT lagi, tangan kanan, kembalikan ke badan. Nah, bisa terlihat ya urutannya ada garis putus-putus, bukan garis ya, khayal ya seperti ini. Nah itu terhubung. Kemudian dari badan ALT ke kaki, kembali lagi ke badan ke kaki, seperti itu. Untuk pembuatan bondnya sudah. Kita coba pembuatan bond pada objek. Yang tadi adalah ibaratnya pemberian apa ya istilahnya, pemberian tanda. Kemudian untuk fixnya kita menekan tombol B. Pertama untuk caranya adalah kita klik dulu untuk badan, bond pada badan, kemudian tekan tombol B di keyboard ataupun di keyboard laptop ataupun di PC-nya Bapak dan Ibu. Tekan tombol B, tahan, kemudian objeknya akan sama-sama seperti ini. Kemudian dipilih yang badan. Jangan sampai salah klik ya Bapak dan Ibu, karena kita mengklik yang bond untuk badan, kemudian tekan B, pilih yang badan. Nah, seperti itu. Untuk yang kepala juga sama. Pilih yang bond untuk kepala, tekan huruf B, kemudian pilih kepalanya. Nah, untuk tangan juga sama. Yang ini juga. Oke, untuk kaki juga sama. Terakhir kaki kiri juga sama. Pilih bond, tekan huruf B, pilih objeknya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika sudah, kita kunci sprite-nya agar tidak tergeser nantinya. Lock sprite. Di atas tengah ini ada lock sprite. Kita kunci. Oke. Baik, kita coba. Nah, kita coba gerakan. Nah, maka dia akan bergerak seperti ini nanti. Jika sudah benar, maka objeknya tidak akan terpisah dan dapat digerakkan sesuai dengan kebutuhan nanti. Begitu juga untuk kaki, ya sama. Nah, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya fungsi bondnya itu apa. Kemudian untuk kepala juga sama. Nah, kenapa bisa putaran seperti ini? Karena memang pivot point-nya kita fokuskan tadi ke leher. Nah, jadi bisa dapat diputar seperti ini. Kalau ya, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya. Kenapa, apa fungsi pivot point, peletakan bond, dan sebagainya. Oke. Ini saya close saja. Close without saving. Oke. Nah, ini adalah bagian terpenting juga. Bapak dan Ibu bisa lihat untuk animasi berjalan itu sebenarnya ada berapa step gitu. Jadi dari yang pertama adalah tangan kiri, tangan kanan yang maju dan diiringi dengan kaki kiri yang maju. Kemudian step yang kedua adalah passing, kemudian seperti ini. Kemudian yang ketiga kontak sama dengan yang satu, cuman tangan kirinya yang maju dengan kaki kanan yang maju. Dan yang ketiga, yang keempat adalah passing. Passing ini adalah
sama juga, cuman dengan kaki yang melangkah berbeda seperti itu. Nah, jika sudah kita buat bondnya dan objeknya dapat digerakkan, itu kita atur jendelanya bisa di full screen. Nah, seperti ini. Saya stop dulu. Nah, jika Bapak dan Ibu pernah menggunakan flash, itu juga sama. Untuk pengaturannya, di sini ada current time. Ini pada waktu 0, dia posisinya seperti ini. Kemudian kita ubah misalnya dari waktu 1, ini 1/1000 ya, per 1000 detik seperti itu. 1, kita dapat ketik 1, kemudian enter. Nah, untuk posisi 1 itu silakan diatur sendiri sesuai kebutuhan posisinya nanti dalam 1 itu mau seperti apa. Nah, misalnya dalam saya 1, misalnya tangannya seperti ini. Tangan seperti ini, kemudian kaki ini mundur, kaki ini yang melangkah. Kemudian tangan ini agak disinikan. Nanti untuk tutorialnya silakan dilihat sendiri ya Pak dan Ibu. Ini adalah untuk praktekkan secara cepat. Nah, untuk posisi satunya seperti ini. Kemudian untuk posisi yang kedua, kira-kira seperti ini. Itu dapat kita waktunya kita perkirakan saja 250 mili. Nah, dari 250 ini bisa dilihat di garis merah. Nah, dari 250 ini posisinya seperti apa? Misalnya pengen normal lagi, seperti ini. Tangannya agak disinikan. Nah, seperti itu. Ini saya contohkan cepat saja. Kemudian untuk posisi 500, jangan lupa diklik 500. Nah, maka dia akan bergeser ke 500 mili. Nah, 500 posisinya mau seperti apa? Kemudian saya ingin ini maju misalnya. Untuk gerakan detailnya nanti silahkan dipelajari sendiri ya Pak dan Ibu. Ini saya contohkan secara cepat saja. Nah, yang minimal 4 ada, kemudian tentu 750. Yang 750 mau seperti apa? Nah, karena saya coba yang sama saja, yang 750 dengan yang 250 itu sama, dapat kita copy paste untuk gerakannya. Pilih dulu yang 250, ubah, kemudian pilih copy yang ada di pojok kanan atas, copy, kemudian dipilih, kita ubah kembali lagi ke 750 mili, enter, kemudian di paste. Nah, maka dia akan otomatis. Kemudian dapat kita play. Ya, nanti silakan untuk button play di button kiri paling bawah ya, seperti biasa. Ya, ini karena gerakannya masih tidak beraturan, nanti silakan diatur sendiri Bapak dan Ibu bagaimana untuk gerakan detailnya. Ini saya contohkan secara cepat saja. Nah, setelah itu kita harus mengkonversi dari objek yang sudah kita buat ini, yang sudah kita gerakkan ini, kita konversi menjadi pilih file, pilih export animation to PNG atau GIF. Nah, output filenya ini nanti ada separate, artinya berpisah, atau dapat dijadikan sprite. Nah, bedanya adalah, saya perlihatkan contohnya. Kalau yang dipisah tadi, maka untuk yang pertama ya, untuk yang separate 6 ini, jika dipisah, maka objek gambarnya akan banyak sekali seperti ini. Kalau kita perhatikan ada sekitar 62 gambar. Untuk proses berjalannya saja ada 62 gambar seperti itu. Sampai 700 milisecond tadi, itu ada 72 gambar. Kalau outputnya kita pilih yang split. Kemudian jika pilih yang sprite strip, maka dia dalam bentuk satu gambar, tapi
di dalam gambar tersebut banyak gerakan seperti itu. Jadi kalau tadi gambarnya banyak di detail satu persatu, kemudian kalau yang split ini dia dalam satu gambar, cuma dalam satu gambar tersebut ada banyak pergerakan. Oke. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada dua ini kita pilih yang mana, Pak? Kalau untuk pemilihan outputnya itu bebas, Sobat. Nanti untuk di GDevelop itu bisa semua. Pilih yang separate nom aja, yang separate, kemudian dipilih export, kemudian tentukan lokasi penyimpanannya. Misal saya ingin di desktop, kemudian saya pilih tes 1 ini tadi, bikin folder baru, tes hasil. Oke. Kemudian dibuka, kemudian dikasih nama filenya ini. Coba 1 misalnya. Dan formatnya PNG, save. Nah, kalau sudah, coba kita buka di desktop, tes 1, tes hasil. Nah, maka dia akan muncul gambar seperti ini. Kalau yang ini ada 62 gambar. Jadi untuk proses berjalannya saja kita butuh 62 gambar PNG. Nah, itu tidak masalah sebenarnya Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaannya adalah setelah dapat gambar ini, cara memasukkan ke GDevelop-nya gimana, Pak? Gitu ya. Artinya kita sudah bikin aset, kemudian sudah kita animasikan juga di Spriter. Dan ini adalah yang terakhir, memasukkan gambar tersebut ke GDevelop. Nah, misalkan buka GDevelop-nya. Nah, jadi dengan adanya praktek seperti ini dapat dibedakan ya, fungsi GDevelop itu apa, kemudian ada software yang kedua namanya Inkscape, itu fungsinya apa, kemudian ada Spriter. Spriter ini sudah saya jelaskan tadi, difungsikan untuk menganimasikan objek yang statis tadi. Untuk GDevelop sendiri, setelah aset telah kita buat dan telah kita animasikan, kemudian kita coba pilih new, bikin objek baru, kemudian saya pilih yang HTML5 saja, dan pilih yang empty project. Nah, kita coba langsung. Sama, insert new object, pilih sprite. Nah, di objeknya ini kita masukkan gambar yang sudah kita buat tadi. Misalnya ini. Kita masukkan semua. Harus semua ya Bapak dan Ibu. Kemudian dipindahkan gambarnya ke kolom image ini. Bisa dipilih semua objeknya. Kalau ada 62, masukkan ke objek tersebut. Nah, seperti ini. Nah, yang paling penting adalah di jendela yang pojok kiri atas. Ini ada tanda seperti loop. Nah, ini artinya loop jika pada saat mereka sudah objek tersebut telah mencapai 750 milidetik tadi, maka dia akan kembali ke awal atau looping seperti itu. Kalau tidak menggunakan objek looping setelah 750 detik, maka dia akan berhenti. Maka tentu kita pilih yang looping. Silakan diaktifkan loopingnya di kolom seperti ini. Kemudian silakan diatur untuk waktu berjalannya. Kira-kira 0,03. Ini perhatikan second artinya 0,03 detik. Nah, oke. Kemudian dapat kita play. Baik, kita coba langsung. Jika sudah, ini kita rename player. Atau dapat langsung di drag seperti ini. Untuk kita play saja. Nah, kira-kira seperti ini nanti. Oke. Untuk penjelasan Inkscape dan pembuatan Spriter,
kita cukupkan sampai di sini dulu untuk praktek langsungnya. Nanti dapat Bapak dan Ibu coba langsung, bisa di otak-atik sendiri atau bisa juga dapat ditonton ulang video Vicon pada malam hari ini. Baik, sini dulu kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Sandi untuk penjelasannya. Baik, nanti akan saya sampaikan lagi untuk moderator. Halo Pak Idam. Halo, Pak Dani. Silakan Pak Idam, bisa dilanjutkan kembali. Ya baik, terima kasih Pak Dani. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab. Kenakan sudah kita melewati sesi materi. Baik, di sini saya memiliki format bertanya. Bila Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu harus yang pertama menuliskan nomor urutan. Bila sudah ada yang nomor 1, Bapak Ibu berarti harus mengetikkan nomor 2 dan seterusnya seperti itu. Dan setelah nomor, Bapak Ibu harus mengetikkan nama Bapak Ibu biar mempermudah kami untuk penyebut ataupun untuk pemanggilan nama. Dan setelah nama, berikan pertanyaan yang Bapak Ibu pengen pertanyakan. Baik, saya akan kirimkan formatnya di kolom chat. Dan oh ya, jangan lupa kalau untuk ingin bertanya, send to-nya ataupun kirimnya pilih ke everyone, dikarenakan karena kami ditujukan untuk biar dibaca oleh semua orang yang ada di room ini. Bapak Ibu harus bertanya maksud saya kirimnya ke send everyone. Bila Bapak Ibu tidak mengirimnya ke send everyone, bila Bapak Ibu tidak bertanya ke ataupun mengirimnya ke send to everyone, maka pertanyaan Bapak Ibu tidak akan kami jawab, seperti itu. Baik, saya akan kirim pertanyaannya. Ya, seperti itu. Oke. Sini sudah ada yang bertanya, Pak Sandi. Ya, Pak. Ya, pertanyaannya dari Bapak Rahman Arifin. Ya. Nah, pertanyaannya, untuk tugas akhirnya bagaimana? Kayaknya harus banyak berlatih dulu Inkscape dan spriternya. Silakan Pak Sandi. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Rahman Arifin. Untuk peserta lainnya, untuk tugas akhirnya nanti, untuk file Inkscape ataupun spriternya itu tidak dikumpulkan Bapak dan Ibu. Nanti untuk bisa kita katakan untuk pelatihan yang Inkscape dan spriter ini adalah bonus pada pelatihan game edukasi. Nanti takutnya nanti kalau Bapak dan Ibu membuat sebuah game dan membutuhkan aset, itu bisa langsung dicari saja di internet. Dan seandainya aset tersebut tidak ditemukan di internet misalnya Bapak butuh karakter yang khusus dan tidak ditemukan di internet, nah itu fungsinya pelatihan pada malam hari ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung buat sendiri untuk asetnya. Aset baik itu 2 dimensi ataupun yang dianimasikan. Nah, jadi tidak usah ragu ya Pak dan Ibu ataupun takut nantinya untuk pembuatan Inkscape dan spriter ini, karena memang mustahil untuk membuat objek dipelajari pada malam hari ini dan besoknya langsung jadi objeknya juga terlalu terlalu dipaksakan. Dan untuk tugas akhirnya sendiri itu sudah diberitahu oleh tim. Nanti kita yang paling penting adalah objek gamenya. Untuk objek gamenya itu bisa nanti berupa HTML atau .exe ataupun nanti berupa mobile, itu juga bisa. Dan yang kedua adalah storyboard. Kalau saya tidak salah nanti ada 2 Bapak dan Ibu. Ada filenya, game itu sendiri, kemudian ada storyboard. Untuk format storyboard itu bebas, silakan disesuaikan sendiri Bapak dan Ibu lebih condong kemana untuk pembuatan storyboard. Nah, jadi kalau yang untuk Inkscape dan spriter ini, itu filenya tidak perlu dikumpulkan Bapak dan Ibu. Nah, ini dapat dipelajari di lain waktu juga bisa. Baik, Pak Ida. Baik, terima kasih Pak Sandi. Mungkin Pak Rahmat Arifin tugas untuk Inkscape ataupun sebetulnya tidak dikumpulkan. Jadi untuk tugas akhirnya untuk fokus ke gamenya saja. Bila tidak, maksudnya
tidak sempat untuk membuat gamenya, Bapak Ibu bisa mencari di internet untuk asetnya, tetapi yang open source ya Bapak Ibu. Pertanyaan kedua dari Ibu Ratna Sudaryanti. Oh ya, saya tunggu rekaman speaker malam ini karena tidak bisa gitu. Seperti ini buka pertanyaannya Bapak Ibu Ratna. Baik, saya langsung skip saja. Di sini ada Pak Safei bertanya, Pak Sandi, bolehkah objeknya memakai gambar JPG? Silakan Pak Sandi. Maaf Pak Sandi. Oke. Suaranya, oh ya. Kalau yang untuk file JPG sendiri itu sebenarnya tidak masalah, Pak. Jadi kalau lazimnya untuk desain 2 dimensi itu kita menggunakan formatnya PNG karena memang misalnya takut pada saat penyelesaian objek itu backgroundnya juga nanti takut keambil gitu loh. Maksudnya background warna putih padahal kita ingin mengambil objek kepala saja, nanti kalau diubah ke JPG nanti backgroundnya juga akan ikut ke save. Nah, seperti itu. Kalau menggunakan PNG itu nanti dari dipahami bersama. Kalau menggunakan PNG nanti jika kita ingin save kepala yang muncul yang sendiri. Jadi tidak muncul background putih dan sebagainya. Selain itu untuk kualitas PNG juga paling favorit digunakan untuk 2 dimensi. Jadi sangat disarankan menggunakan format PNG, Bapak. Ya, moderator. Ya baik, terima kasih Pak Sandi. Jadi untuk Pak Safei, objeknya kita memakai format PNG, jadi lebih condong ke PNG maksudnya. Baik, langsung dari pertanyaan ke-4 dari Bu Rukaya. Bagaimana Pak Sandi cara menampilkan size di Inkscape? Silakan. Size di Inkscape, oke. Baik. Sebentar saya buka dulu Inkscape. Inkscape, oke. Untuk menampilkan size. Untuk size itu di layar pertama ini, di toolbar yang ketiga, itu bisa kita temukan ada X, Y, W, kemudian H, kemudian ada PX. PX ini adalah pixel. Itu dapat kita ganti dalam bentuk sentimeter atau meter atau inci dan skala lainnya. Kalau untuk sentimeter tentunya sangat sulit sekali ya Bapak dan Ibu. Kita dengan di layar ini kita mengukur 3 cm seperti itu. Namun ini juga dapat digunakan di sentimeter misalnya untuk menyesuaikan agar simetris dengan ukuran lainnya. Nah, misal kita ingin ukuran yang sentimeter itu bisa. Itu kita lihat. Kita ganti. Nah, kira-kira ukurannya seperti ini. Dengan objek yang saya buat ini, itu panjangnya adalah 5 cm, 5,161 cm, kemudian tingginya 3,790 cm, seperti itu. Kalau ubah ke PT, tentu satuannya juga berbeda, 146 poin, kalau PT poin ya Bapak dan Ibu, kalau PX itu pixel. Nah, kalau pixel 182.857, tingginya 134. Kemudian dapat dilihat di toolbar yang ini. Baik, moderator. Baik, terima kasih Pak Sandi. Mungkin untuk size-nya bisa dilihat di tampilan awal di Inkscape. Jadi seperti itu ya Ibu, Guru Kaya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Didi Ismadi. Pertanyaannya, pada pembuatan game develop, bagaimana memasukkan player animasi yang dibuat di spriter agar bisa bergerak berjalan di dalam game yang dibuat? Cara membuat eventnya seperti itu Pak Sandi. Maaf Pak Sandi, suaranya belum. Ya.
Mungkin untuk pembuatan eventnya tidak akan saya bahas pada malam hari ini. Namun saya punya ini, silakan Bapak pelajari sendiri ya Pak. Nanti untuk pembuatan eventnya itu saya bagikan linknya. Sebentar. Itu untuk eventnya tergantung logika kita. Nah ini juga ada. Silakan dilihat langsung saja ya Pak ya. Karena kita mungkin lebih fokus ke Inkscape dan sprite-nya. Saya bagikan di kolom chat. Sebentar. Nah, itu nanti di video terakhir nanti ada cara salah satu logika penggunaan event agar nantinya yang sprite tersebut dapat digunakan di Gdevelop kita. Mungkin kita lebih fokus ke Inkscape dan Spriter-nya dulu pada malam hari ini. Ya baik, moderator. Karena memang waktunya untuk tanya jawab ini kurang lebih sekitar 45 menit lagi. Karena memang sudah dijelaskan di awal, untuk pembuatan Inkscape dan Spriter ini memang prakteknya membutuhkan waktu yang lebih lama dari pertemuan sebelumnya. Karena memang di PowerPoint itu hanya menjelaskan fungsi tool-nya saja tanpa dijelaskan juga cara penggunaannya. Karena memang untuk penggunaannya memang harus dipraktekkan langsung di Inkscape dan Spriter-nya. Baik, moderator silakan. Baik, terima kasih Pak Sandi. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin belajar event dari asetnya, Bapak Ibu bisa mengklik linknya yang sudah dikirim oleh Pak Sandi di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa menontonnya dan bisa belajar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Saifi, Mbak Saifi, izin bertanya, bisakah gambar atau foto yang ada di file kita ubah ke PNG? Kalau bisa bagaimana caranya? Silakan Pak Sandi. Ya. Ya, terima kasih. Untuk mengubah format JPG ke PNG itu banyak sekali caranya Bapak dan Ibu. Itu bisa menggunakan Photoshop ataupun Paint juga bisa. Atau kalau Bapak dan Ibu tidak ingin menginstal software atau softwarenya belum terinstall, itu Bapak dan Ibu bisa langsung ketik online saja. Saya share dulu screen-nya. Misalnya kondisi Bapak dan Ibu sudah terkoneksi dengan internet, dan bisa langsung diketik saja di Google convert JPG to PNG. Convert JPG to PNG online. Nah, kemudian misalkan dipilih salah satu situsnya. Oh, maaf. Nah, ini. Dan di image.online ini dipilih file yang ingin kita ubah ke PNG. Misal kita punya file, tentunya pilih yang JPG, kemudian jika sudah, silakan di convert file, maka dia akan pilih ke PNG seperti itu. Namun untuk yang filenya sendiri, yang harus dimasukkan ke Inkscape ataupun di Gdevelop itu juga tidak harus PNG Bapak dan Ibu. Jika Bapak sudah punya file JPG, itu bisa langsung dimasukkan saja file JPG, tidak masalah. Cuman kita rekomendasikan nantinya kalau disuruh milih file JPG atau PNG, ya pilih yang PNG seperti itu. Baik, moderator. Ya, jadi untuk pemilihan gambar kita bisa dua opsi, PNG ataupun JPG seperti itu Pak Sandi. Tapi kita merekomendasikan format PNG seperti itu. Baik, setelah dari pertanyaan dari Pak Safei, ada pertanyaan lagi dari Bu Nova Sulasmianti. Mohon penjelasan agar player kita tidak dapat menembus objek tertentu. Mungkin mohon maaf Ibu untuk sisi Silicon malam ini dikenakan untuk Inkscape waktunya terbatas. Jadi pada malam hari ini kita fokus pada Inkscape dulu karena biar waktunya lebih banyak. Ya Pak, apa bisa boleh? Ya, ya. Tidak sepraktek langsung ya. Mungkin kalau yang boleh, silakan. Ini yang mana ya tadi Pak?
Sebentar. Bu Yuni Pujastuti ya. Saya sudah mencoba bergame tapi kenapa objeknya bergerak di belakang background? Itu masalah prioritas penempatan objek Ibu. Jadi kalau untuk pembuatan objek silakan nantinya silakan dimasukkan background terlebih dahulu. Nah, itu karena mungkin backgroundnya ditaruh di belakangnya. Untuk bagaimana cara ataupun sekiranya nanti sudah ditaruh backgroundnya belakangan itu juga bisa ditaruh sehingga menjadi yang paling belakang. Itu sudah dijelaskan di video pertemuan yang kedua. Nah, seperti itu. Itu masalah prioritas penumpukan objek saja itu. Ya, baik moderator silakan. Jadi bila Ibu masih bingung, Ibu bisa melihat di video sesi 2 ya Pak Sandi. Maksudnya video yang kedua. Iya. Iya. Baik. Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, silakan untuk bertanya. Karena kan masih banyak sisa waktu untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Bila Bapak Ibu yang masih belum terlalu lancar untuk menggunakan Inkscape, Bapak Ibu juga bisa mencari aset ataupun karakter-karakternya di internet, tapi harus yang open source ataupun tidak berbayar seperti itu. Sepertinya ada pertanyaan kedua itu, moderator. Oh, 7 yang Bu Nova Sulasmiati, mohon penjelasannya agar player yang kita dapat tidak dapat menembus objek tertentu. Ya, mungkin saya bantu saja di ya, karena mumpung tidak ada pertanyaan lain juga. Sebentar. Baik. Kalau yang untuk agar player tidak bisa menembus objek tertentu, itu sebenarnya juga ada di video yang kedua ataupun yang ketiga. Itu caranya adalah tergantung pada behavior dari objek yang kita mainkan, Ibu. Jadi misalnya untuk objek yang tidak bisa menembus objek tertentu, itu kita tambahkan objek platform behavior. Nah, seperti itu. Sedangkan di playernya sendiri, saya cek dulu. Saya share screen saja. Bentar. Baik, develop. Nah, ini tergantung pada behavior yang kita mainkan. Kalau yang untuk agar tidak bisa menembus objek, itu kita tambahkan platform, Ibu. Jadi objeknya tersebut misal di dinding, maka di dinding itu kita tambahkan objek platform, dan di playernya sendiri kita tambahkan platformer karakter, seperti itu. Nah, jika dia ingin bisa menembus dinding, maka di dinding kita hapus objek platformnya, seperti itu. Jadi untuk tembus atau tidaknya itu bisa menggunakan behavior platform. Ya, silakan Pak Ida. Terima kasih Pak Sandi. Sini ada pertanyaan dari Ibu Yuni Pujastuti. Pertanyaannya, Pak Sandi mohon menjelaskan tugas akhir yang kita harus kumpulkan apa saja dan kapan terakhir dikumpulkannya. Silakan Pak Sandi. Ya, mungkin untuk pertanyaan nomor 8, nomor 9 itu sama ya Pak ya? Mungkin terkait juga. Baik, saya jelaskan langsung saja. Untuk sekali jawab pertanyaan nomor 8 dan nomor 9. Untuk tugas air sendiri itu kita butuh dua jenis pekerjaan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah game yang dibuat dari GDevelop sendiri. Untuk
formatnya bebas, bisa menggunakan yang HTML ataupun yang .exe ataupun yang Android atau yang mobile juga bisa digunakan. Kemudian file yang kedua yang dibutuhkan yaitu adalah storyline-nya Bapak dan Ibu. Bukan storyline tapi storyboard. Nah, jadi ada dua ya, ada game sendiri, kemudian ada storyboard. Nah, yang untuk storyboard ini formatnya bebas Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu bisa menggunakan Visio, silakan. Jika bisa menggunakan Project Manager, silakan. Kalau untuk yang Project Manager itu untuk jadwalnya itu lebih teratur lagi. Kemudian kalau hanya menggunakan Microsoft Word itu sangat dibolehkan sekali Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang untuk storyboard itu formatnya silakan bebas digunakan. Karena memang yang sudah dijelaskan kemarin itu adalah prinsip dasar dari penggunaan storyboard. Jadi apa saja yang harus ada di storyboard seperti itu. Kemudian untuk pengumpulan tugas terakhir itu dijadwalkan 1 minggu dari sekarang Bapak dan Ibu. Jadi kalau sekarang tanggal 24, nantinya akan dikumpul pada tanggal 3 Maret Bapak dan Ibu. Nah, untuk schedule-nya saya ingatkan lagi, dimulai dari 1 minggu dari Vicon terakhir pada malam hari ini. Artinya kalau sekarang tanggal 24 Februari, nantinya akan dikumpul pada tanggal 3 Maret. Namun, untuk jadwalnya sendiri, itu akan kita sesuaikan lagi dengan kondisi sebagian besar dari peserta. Misalnya, dalam rentang waktu 1 minggu itu, hanya 2 orang yang ngumpul dari 30 orang, maka tentu waktunya akan kita tambah. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama ini, kita jadwalkan 1 minggu dulu Bapak dan Ibu. Dan karena makin cepat juga makin baik ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk Ya, yang halo Mas deadline Andi. pertama, ya, jadi tanggal 3 Maret. Iya, halo Mas Andi. Ya, silakan Ibu. Apa? Kalau yang file gamenya itu kita bikin gamenya kan hanya level 1 aja ya, nggak perlu harus level selanjutnya ya. Maksudnya ada level 1 aja yang sederhana aja ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Tidak harus mempunyai banyak level, tidak harus Bu. Yang penting tujuan kita bukan banyaknya level, tapi pemahaman Bapak dan Ibu bisa gitu. dalam menggunakan. Nanti silakan dikembangkan sendiri untuk ke depan. Oh gitu. Terus apa? Gamenya itu apa sesuai dengan bidang studi yang kita ajarkan? Apa bebas gitu? Kan kalau nggak salah kemarin temanya tentang lingkungan, tentang apa? Ya pokoknya ada hubungannya dengan pembelajaran lah gitu. Ya. Agak bingung juga kalau saya, karena kan saya guru matematika ya. Saya mau bikin gamenya game apa gitu. Ya. Kalau yang untuk tema sendiri itu bebas Ibu, karena memang kenapa kita arahkan ke bidang studi yang Bapak dan Ibu ampu, itu tujuannya adalah setelah game itu selesai dibuat, itu bisa langsung nanti dipraktekkan ke siswanya seperti itu. Namun jika tidak memungkinkan, itu tidak apa-apa untuk temanya lingkungan atau bersih sampah, itu sangat tidak apa-apa. Nanti tujuannya nanti pasti akan, ini kan terus berkembang nantinya. Bapak dan Ibu juga akan terus berkembang, nanti baru diarahkan ke edugame-nya. Kalau saya buat misalkan sama seperti game yang kukuyaan itu bisa nggak misalnya, tapi objeknya ganti gitu, boleh nggak ya? Soalnya kita juga masih bingung, karena ini kayaknya waktu 2 minggu nggak cukup ya, masalahnya kita belajarnya nyambi ya, namanya kita guru harus ada kerjaan lain gitu. Jadi 2 minggu tuh kayaknya cepet banget, kita masih istilahnya apa ya, masih meraba-raba lah, masih ya belajarnya baru dikit-dikit gitu. Yeah. Boleh nggak kalau kita bikin nyontoh gitu, tapi mungkin objeknya kita ganti, boleh nggak ya? Kita paham sekali kondisi Bapak dan Ibu guru sebagian besar. Namun kalau yang untuk kukuyaan itu mengambil konsep yang kukuyaan itu tidak apa-apa. Cuman kalau di persis sama seperti kukuyaan tidak ada yang berubah, juga eventnya juga tidak nambah, itu tentunya tidak diperbolehkan. Tapi harus ada peningkatan. Iya. Ya seperti itu. Itu tidak apa-apa diizinkan. Oh iya, oke. Ya sementara soalnya kan kita masih istilahnya nyontoh gitu ya, mau nyari
ide lain tuh masih gimana ya, masih agak sulit. Nah, berarti masih bisa ya Mas Andi ya? Masih bisa Ibu. Ah, Cuman iya. harus diimprovisasi. Iya, paham. Ya oke, makasih penjelasannya. Ya. Oke, terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Untuk Bapak Ibu yang halo, Ibu Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dari Bu Sulastri. Bu Sulastri di Jogja, Sulastri Buana. Baik, silakan Ibu Sulastri. Ya. Mengenai pengumpulan tugas, Mas. Itu cara pengumpulan tugasnya bagaimana? Saya kan udah ya bisa membuat game yang mirip dengan Kukuyan kemarin, tapi terkaitan dengan materi saya. Nah, itu cara mengumpulinnya bagaimana ya, Mas ya? Apakah itu dimasukin ke Google Drive dulu? Ya. Atau baik, bagaimana caranya gitu? Ya. Baik sekali Ibu Sulastri. Untuk pengumpulan tugasnya nanti tim Edu Games yang Molek itu nanti akan membuat sebuah Google Drive, buat link Google Drive nantinya. Nanti link itu akan kita bagikan di grup WhatsApp Ibu. Nanti bentuk segala macam bentuk tugasnya itu nanti diupload di Google Drive tersebut. Nanti akan kita bagikan linknya Ibu. Oh iya. Ya, Ini jadi kan yang penting dipersiapkan dulu tugasnya itu. Iya, saya udah mempersiapkan, tapi kan sebetulnya kalau pola di dalam pembuatan suatu media ya, itu kan storyboard dulu. Nah, sementara Ya. kita kemarin itu kan belum ada gambaran untuk membuat storyboard apa dalam game-nya akan kita buat. Nah, saya prosesnya udah jadi game-nya baru saya buat storyboard-nya. Nah, seperti itu kan sebetulnya terbalik ya, Mas ya. Nah, kemudian benar. kan game kita itu kan masih di dalam aplikasi develop ya, belum seperti apa namanya itu, belum seperti video atau belum seperti APK ya. Nah, kita kan butuh penjelasan lagi, apakah nggak ada Vicon berikutnya atau bagaimana? Ya, baik, yang pertama dulu itu kenapa storyboardnya di yang belakang. Harusnya memang storyboard itu pembuatan idenya itu ada di awal. Karena memang untuk G-Develop itu sendiri memang kita khususkan karena waktunya singkat, memang kita agak lebih kan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengenal G-Develop itu lebih lama seperti itu. Sebenarnya memang benar, sebenarnya storyboard itu harusnya diletakkan di awal. Taruhlah di pertemuan kedua, artinya penggunaan G-Develop itu otomatis di pertemuan yang ketiga. Nah, jika pertemuan yang ketiga, artinya waktu penggunaan G-Develop sampai dengan pengumpulan tugas itu semakin mepet. Dan oleh karena itu kita taruh G-Develop itu di pertemuan yang kedua, sehingga Bapak dan Ibu akan lebih mempunyai waktu lebih banyak untuk otak-atik G-Developnya sendiri. Karena memang kita paham untuk pembuatan G-Develop sendiri itu agak rumit, dan karena itulah kita taruh pembuatan G-Develop itu agak kita majukan dan storyboard di belakangan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi apa ya Bu? Yang singkat saja Ibu. Itu kan video yang kita hasilkan benar, itu benar. kan belum berbentuk apa gitu, masih di aplikasinya. Nah, yang kita kirimkan nanti dalam bentuk aplikasi atau dalam bentuk bagaimana gitu. Ya, kalau yang untuk pembuatan format pengiriman tugas itu dalam bentuk aplikasi juga tidak apa-apa Ibu. Ataupun yang dalam bentuk Android itu juga tidak apa-apa. Nah, kalau untuk Android sendiri, di link yang sudah saya bagikan itu, gdevelopbandung.wordpress, itu kita butuh software lagi, namanya SDK, Intel SDK, dan itu sekitar 300 MB, nanti akan lebih rumit juga untuk konversinya. Jadi kalau yang untuk formatnya itu dalam bentuk Gdevelop juga tidak apa-apa, ataupun dalam bentuk HTML juga tidak apa-apa, ya bebas formatnya. Yang gampang-gampang aja dulu ya. Iya, yang gampang-gampang. Karena memang kita Bapak dan Ibu sadari kita punya 3 software untuk pembuatan Edu Game ini. Nah, jadi yang gampang-gampang saja. Kalau untuk formatnya Android-nya jangan dulu, yang format Gdevelop ataupun yang HTML saja itu sudah dapat diterima. Oh iya. Ya. Terima kasih ya Mas atas informasinya.
Ya, terima kasih Bu Sulastri dan terima kasih juga Pak Sandi atas penjelasannya. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Yulia Indra. Mungkin Pak Dani bisa menyambungkan kami dengan Bu Yulia Indra. Ya, silakan Pak. Ibu Yulia ya Pak. Iya, Silakan Pak. Ibu. Silakan Ibu Yulia. Halo Pak Idham. Iya, Pak Sandi. Saya minta waktu sebentar ya Pak. Saya minta sebentar, saya sekira 3 menit ya. Oh iya. Baik, mungkin kita tunggu 10 menit atau berapa menit karena kan Pak Sandi ada sedikit gangguan. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya ataupun ingin diaktifkan kameranya di kolom kamera yang besar ini, Bapak Ibu bisa mengetikkan di chat agar kami bisa memanggil Bapak Ibu ataupun bisa mensilahkan Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung. Seperti itu. Kita tunggu sebentar, Pak Sandi. Untuk Bapak Ibu yang masih belum terlalu jelas, Bapak Ibu bisa bukanya di m.sodasiomalik.org. Sana sudah saya Pak Dani bisa kasih saya presenter. Saya mau share screen tentang emosi molek. Oh, sudah Pak Sandi? Ya, bisa dilanjutkan Pak. Oh ya. Bu Yulia, silakan pertanyaannya. Yulia Indria. Halo Bu Yulia. Halo Pak. Ya, halo Pak. Halo Bu Yulia. Ya, Halo Pak Sandi. untuk pengumpulan tugas yang di MOOC kan ada pembuatan aset, tapi yang dikumpulkannya hanya storyboardnya aja dan pembuatan gamenya aja ya Pak. Cuma itu ya. Iya Bu, benar Maksudnya cuma sekali. dua yang dikumpulkannya. Ya, Ya, berarti yang benar pembuatan sekali. aset tidak usah dikumpulkan. Ya, tidak usah karena memang untuk buatan aset itu kita anggap sebagai bonus saja Ibu. Nanti sekiranya untuk kedepannya Bapak dan Ibu butuh aset cuman tidak ditemukan di internet atau yang tidak sesuai, itu bisa dibikin sendiri nanti. Baik Pak, makasih informasinya. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Yulia atas pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan dari Bu Yuni Pujastuti. Mungkin kita bisa langsung bertanya ataupun mungkin Pak Dani bisa membantu untuk menghubungi kami dengan Bu Yuni. Silakan. Ya, halo. Iya loh, Mas, ini saya masih penasaran yang tadi kan saya udah ngikutin tuh video 1, 2, 3. Saya juga udah ngikutin ke level 2 tuh. Saya buka video yang di yang di blognya yang Bandung itu ya. Tapi kok jadi begini ya Mas, gambarnya itu yang saya bilang tadi. Bisa nggak saya share? Halo. Ya, halo Ibu. Mohon tunggu sebentar. Project, tapi scan-nya banyak sesuai dengan tampilan awal seperti tombol start dan sebagainya, kemudian level awal, kemudian level selanjutnya. Apakah seperti itu Ibu Ina? Nanti dulu sebentar nih. Aduh. Ya. Halo ya.
Ya itu geraknya jadi di apa namanya gerak objeknya itu di belakangnya. Aduh gimana ininya ya nih. Oh nggak bisa ini Mas. Scan Ibu. Ya. Coba diklik scan yang sebelahnya event. Ini ya. Kok nggak bisa ya Mas ya? Nah ini dia udah buat ini sampai nambahin peluru segala gitu, tapi pas saya itu apa yang keluar itunya di belakang layar itu bingung juga saya terusnya. Ada yang salah nggak? Seandainya misalnya ada kesalahan di sini nih ya, eventnya bisa nggak kita tanpa menghapus tapi kita sisipkan di sini kalau ada misalnya ada yang salah? Ya. Itu sebenarnya penempatan eventnya itu di urutan 1, 2, 3 itu tidak pengaruh Ibu. Coba Ibu kembali gitu. ke sheet ya. Coba bisa saya lihat di sini. Yang mana Mas? Itu kan ada event, kemudian pindah ke jendela sheet. Event dulu. Di penempatan gambarnya. Sheet bawah. Ini ya, mana sih Mas? Ada start page, di bawah start page, di sampingnya event. Ini skin ini. Di bawah. Di bawah. Itu kan ada nama project level 2. Di project level 2 ada event. Di ada sini ya? Iya. Di kanan dikit Bu, kanan. Di atas ya, itu. Ini enggak. Oh ya. Terus di stop dulu ya. Nah, saya coba di ininya ya, nah ini udah saya coba di previewnya. Nah, itu jadi begitu gambarnya tuh Mas. Di belakangnya itu. Itu yang pertama adalah Ibu yang coba di dulu Bu, di close dulu. Ini di close dulu. Ya. Di close dulu ini. Ya. Terus lari ke eventnya. Klik kanan Ibu, klik kanan. Ini di airnya itu, bukan. Oh, di sini. Di airnya, terus properties ya. Kemudian pilih yang custom size. Bukan. Yang layernya. Layernya. Oh, bukan. Itu sudah 0 sebenarnya. Iya. Atau gini saja Ibu, yang untuk airnya itu Ibu hapus dulu, silakan dihapus. Oh gitu dihapus. Saya praktekkan di saya ya Bu ya. Iya oke. Ya, sebentar. Pak Dani bisa jadikan saya presenter. Halo Pak Dani. Baik Pak Sandi, mohon tunggu sebentar. Dan Silakan Pak Sandi. Ya. Sebentar. Jadi Bu, kita mulai dari. Nah, Ibu kalau yang tadi untuk yang airnya itu Ibu hapus saja. Kemudian. Oh gitu. Ya, karena memang nanti kalau yang air itu bisa jadi black, kemudian bisa jadi dia taruh di belakang layar. Cara yang kedua adalah sebentar. Untuk yang scene-nya ini, Ibu ganti saja warna background-nya ini menjadi warna yang mirip dengan air tersebut. Pilih yang new scene, kemudian pilih edit di scene. Sebentar. Edit the properties, oke. Bukan klik kanan, pilih yang edit the properties. Nah, di sini ada background color. Background colornya silakan dipilih yang bisa dipilih yang define custom color, kemudian dipilih yang warnanya mirip dengan air. Nah, nanti di run maka akan lancar sekali Bu. Bisa langsung dipraktekkan Bu. Silakan. Bisa dipindahkan lagi screen-nya ke presenternya Pak Dan. Ya, silakan di-share lagi Bu. Ya, jadi saya ke skin ini dulu ya, skin ini ya. Iya, silakan dihapus dulu.
dihapus dulu itu layarnya. Oh, ke up dulu. Terus masuk ke Pilih yang level 1, klik kanan. klik kanan, terus edit Ya, ya. pilih background Terus. color, klik ya. Ambil yang biru ini mana aja ya? Ya, yang mana aja. Dan ini lah. Oke. Oke lagi Bu. Terus kok nggak muncul? Yang ini sheet berapa Bu? Kayaknya bukan ini. Level 2 kali ya? Yang level 2. Jadi di skinnya tadi ya? Ya, bukan di level 2-nya. Levelnya di level 2 skin editing. Nah, terus setelah itu Coba langsung di run. di Di preview. Sheet preview. review ini ya. Oh iya. Nah, gitu. Oh iya oke. Nanti Ya, warnanya makanya- silakan sesuaikan. Oh iya. Ya udah, makasih banyak ya Mas ya, Mas Andi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Sandi atas penjelasannya. Di sini ada pertanyaan dari Pak Safei. Mungkin Pak Denny bisa menghubungkan kami dengan Pak Safei. Baik Pak Idam, dengan Pak Syafi'i ya. Iya Pak Safei. Baik, terima kasih Pak Binatang. Pertanyaan selanjutnya ini datang dari Bapak. Silakan Pak Syafi'i. Pak Safei, silakan untuk pertanyaannya. Halo Pak Safei. Halo, Ya Pak Safei, pertanyaannya silakan. iya Pak, itu apa untuk ukuran slide objek kan biasanya accident-nya itu kan 100-100 ya, perbandingannya 800-600. Bisa ditambahkan lagi nggak Pak? Bisa dirubah tidak ukuran itu Pak, ukuran lebar dan panjangnya? Di develop ya Pak? Halo, di develop atau di mana Pak? Iya, di propertiesnya itu. Properties software di develop ya Pak? Iya. Ya, baik. Iya betul Pak. Nah, begini Pak. Kalau untuk ya ini baik sekali ya pertanyaannya. Saya coba terus dulu. Nah, Bapak dan Ibu untuk jendela previewnya itu atau jendela layarnya itu dapat kita ubah. Dan cara bisa kita bikin dulu di project. Nah, di sini ada perbandingan yang ada 86 ya. Nah, ini dapat kita ubah atau dapat kita perkecil atau perbesar dengan cara projectnya ini diklik kanan, kemudian pilih diklik kanan, pilih edit the property of the game. Nah, kemudian di sini ada width, artinya lebar, tingginya berapa. Misal kita ingin diperlebar lagi menjadi 1000. Nah, langsung di enter saja. Nah, seperti itu. Maka dia akan diperbesar ke kanan. Jelas ya Pak ya? Halo Pak? Oh, saya ulangi. Mungkin saya share screen dulu ya. Nah, untuk memperbesar layarnya itu, kita pilih dulu HTML5 misalnya di project, dan create new object. Nah, di layar ini dapat kita pilih project, kemudian pilih yang edit the property of the game seperti ini. Kemudian dapat kita lihat seperti yang sudah dijelaskan tadi, perbandingannya itu 800-900. Kemudian dapat diganti jadi 1000 misalnya. Artinya diperbesar ke kanan. Nah, dia kan diperbesar ke kanan seperti itu. Pak Idham?
Ya baik. Terima Bisa, Pak? kasih. Ya. Baik. Bagaimana? Ini ada 12 Tribuana. Sudah tadi Pak. Oh sudah. Sudah tadi Ya. Mas. Terima kasih Ibu. Sini ada pertanyaan dari Ibu Srian ini. Tolong Pak Dani untuk menghubungi kita dengan Ibu Srian ini. Baik, Ya. silakan Ibu Sri. Oke, saya akan langsung Sri Yamini ya. Silakan Ya, Ibu. mencoba menghidupkan Silakan mikrofon pertanyaan Ibu Sri Bapak Yamini. Widianto. Halo Ibu Sri Yamini. Halo. Halo, Ibu Sri. Halo. Halo Ibu. Baik, mungkin dikarenakan Bu Sri Yamini tidak bisa menjawab atau ada halangan, jadi suara yang apa maksudnya suaranya tidak keluar atau ada salah. Baik, saya akan membacakan pertanyaannya. Pak Sandi, nanti pertanyaan dari Bu Sri ini game yang sudah selesai harus di voting ke YouTube dan dikumpulkan ke link Siamolek atau tidak. Terima kasih. Silakan Pak Sandi. Baik, kalau untuk gamenya, kalau untuk masalah posting di YouTube itu tergantung niat dari Bapak dan Ibu sendiri. Misalnya Bapak dan Ibu ingin share sendiri di link YouTube itu tidak masalah. Cuman yang kita butuhkan di Siamolek, yang kita kumpulkan itu hanya berupa formatnya bebas, bisa XE, bisa jadi vlog sendiri, bisa Android juga, dan storyboard. Jadi kalau untuk masalah posting di YouTube, silakan untuk keperluan Bapak sendiri itu tidak masalah. Cuman yang dikumpulkan itu adalah file jadi vlog dengan storyboard. Ya. Baik, seperti itu Ibu Sri Yamini. Sudah jelas ya Ibu? Halo Ibu. Ya baik, terima kasih Pak Sandi. Ingin bertanya secara langsung, Bapak Ibu bisa memberi komen juga di kolom komentar untuk bisa bertanya secara langsung. Baik, ini ada Ibu Yuni. Bu Yuni ingin bertanya, silakan Bu Yuni. Bu Yuni Piasiti. Oh iya, sini ada balasan dari Ibu Sri Yamini. Dikarenakan tadi interaktif tidak mendukung ya Ibu, jadi tidak bisa membalas cakapan yang secara live tadi. Baik, mungkin ini dari Ibu Yuni Piasiti. Bila ingin bertanya silakan, atau mungkin Bapak Ibu yang lain ingin bertanya juga, Bapak Ibu juga bisa mengirimkan kolom komentar. Baik. Halo ya, Assalamualaikum Mas. Mas Andi, Mas Idam ya.
Saya kan ngambil aset dari ini ya, internet tuh yang free ya. Terus pas dimunculkan itu kan objeknya jadi besar-besar tuh. Kalau kita kalau mau ngecilin bisa nggak ya? Baik, seperti itu. Ngecilin objeknya itu kan apa nggak bisa dikecilin ya? Apa kita nyarinya yang kecil gitu? Karena kan kalau kita ambil kan tuh sama tuh, tapi Ya, Bu, pas paham, Bu, paham, Bu. paham ya? Nah Ya. itu gimana caranya? Ya udah, Baik. makasih ya Mas. Ya. Terima kasih, Ibu. Nah, ini sebenarnya pertanyaan bagus sekali. Itu yang kadang kita ambil asetnya di internet dan ukurannya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Eh, untuk pengubahan ataupun pengubahan dari ukuran objek sendiri itu sebenarnya bisa dapat langsung dilakukan di GDevelop sendiri dan sudah bisa diperkecil atau diperbesar. Namun seandainya seperti Apple, dia jatuh. Nah, jatuh itu kan tentunya tidak bisa kita ubah. Artinya objek tersebut juga harus artinya sebelum kita masukkan di develop, ukurannya memang harus sudah sesuai, artinya tidak diedit. Nah, untuk pengubahan objek tersebut bisa dapat digunakan software Photoshop itu. Photoshop atau Paint ataupun yang Photoshop online. Oh, yang saya udah nyoba pakai pen nggak bisa juga tuh Mas. Pakai Paint bisa, Bu. Kalau Ibu terkoneksi internet, saya contohkan langsung saja, misalnya Oh iya. Photoshop online. Ini Photoshop berlaku juga online. untuk peserta yang lain ya, misalnya untuk pengubahan objek seperti objek yang jatuh ataupun bergerak itu kadang tidak bisa diubah. Iya Memang betul. harus filenya diubah terlebih dahulu. Bisa pilih yang pertama, bisa Pixel ataupun Photoshop. Nah, misalnya saya contohkan saja. Nah, bisa langsung dicari open image from computer, kemudian akan dipilih objeknya. Misalnya saya pilih, sebentar, saya pilih yang, misalnya boom ini. Misal terlalu besar di developnya, maka saya perkecil saja. Misalkan dipilih image, dipilih image size. Nah, ini 70. Oh iya, nah itu ada Misalkan ukurannya ya, betul. 30, maka dia untuk tingginya juga otomatis atau manual juga bisa. Nah, 30, maka Iya, oke. iya. Nah, otomatis objeknya mengecil dan silakan di-save lagi. Save PNG seperti itu. Dia pilih desktop, maka dia akan objeknya jadi kecil. Iya. Ada banyak sekali cara. Oh, yang main saya pakai pen nggak ada ukurannya, jadi kecilin, tapi pas saya ini lagi save lagi nggak bisa. Ya udah paham. Ya, makasih ya Mas Andi. Ya baik, terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Sandi atas penjelasannya. Kita masih membuka sesi recon dalam beberapa menit lagi yang akan ditutup. Saya informasikan kembali bila Bapak Ibu yang ingin masih bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti akan langsung dijawab oleh Sandi. Yang mungkin Bapak Ibu masih bingung bagaimana cara buatan di Inkscape ini, atau masih belum terlalu paham, Bapak Ibu masih bisa bertanya. Baik Bapak SAPI, ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu, silakan. Kita masih membuka sesi tanya jawab. Mungkin dalam beberapa menit lagi akan kami tutup.
Kita tunggu 1 menit lagi. Bila tidak ada yang bertanya, mungkin sesi sikon pada malam hari ini akan ditutup. Tidak hanya yang HTML 5 saja, tapi juga yang natif. Sehingga Bapak juga compile to native executive Indonesia. Baik, Pak Dani. Pak Dani, halo. Sudah mendengar suara saya, Pak Dani? Ya, halo Mas Idam. Gimana? Pak Dani, mungkin Harusnya bisa didengar saya saja, Pak. Apakah masih ada pertanyaan lagi? mungkin sudah tidak ada, Pak Dani. Sepertinya kita tutup saja. Baik Pak Idam, terima kasih. Mungkin Pak Sandi akan menyampaikan kembali atau tidak, Pak? Halo Pak Sandi. Ya, saya rasa sudah cukup ya Pak ya. Oh. Sudah, untuk tugasnya juga sudah disampaikan. Ya. Baik, gimana? Baik Bapak Ibu semuanya, untuk penjelasan materi di sesi keempat dan sesi terakhir sudah selesai dan sudah disampaikan sepenuhnya. Mohon maaf bila ada cara penyampaian dari kami yang tidak sesuai atau belum kami bisa sampaikan. Kami mohon maaf sekali lagi, dan semoga ilmu yang kita dapat di pelatihan ini bisa bermanfaat seterusnya. Dan buat Bapak Ibu semuanya tetap semangat dan tetap tenang, dan kami tunggu untuk tugasnya 1 minggu kemudian. Saya mewakili Pak Sandi dan Pak Idam mohon undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya mas-mas mentor semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin, amin.